Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Terima kasih sudah bergabung di PD Tua Sebio pada malam hari ini. Itu semua adalah berkat dan rahmat anugerah daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini apa kabarnya? Luar biasa. Sungguh luar biasa ya, Tuhan begitu baik. Dia mengundang kita untuk hadir di sini pada malam hari ini. Berikan senyumnya dong kepada kiri dan kanannya. Ya, halo semuanya. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita mau masuk ke gerbang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang bergembira. Berdoa bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga,
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bila mana kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Engkau ada bagi kami di setiap saat Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Allah yang setia. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan padamu Tuhan melalui pujian ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Bapa di surga. Engkau ada bagi kami Tuhan. Jadi setiap musim kehidupan kami. Engkau baik Tuhan. Sangat baik dan amat baik bagi kami. Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita katakan bersama-sama, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Benar Tuhan. Kami boleh melewati setiap permasalahan dalam hidup ini. Perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan. pertolongan
firman-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama-Mu, kami boleh melewati setiap permasalahan dalam hidup ini. Karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami di dalam setiap permasalahan hidup kami. Ya Bapa, inilah ungkapan syukur kami. Kami naikkan pada Engkau. Kepada Bapak Ibu yang ingin naikkan ungkapan syukurnya, kami persilakan. Ya Bapa, terima kasih. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dan tidak berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Terima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau selalu menyertai langkah-langkah hidup kami. Engkau selalu ada saat kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Amin. Untuk penyertaan-Mu senantiasa di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima Terima kasih kasih ya ya Bapa. Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Bapa. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Kami selalu ingin bersuka cita, bimbinglah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, dengan Roh-Mu yang hidup di dalam diri kami, agar kami senantiasa selalu bersuka cita di dalam nama-Mu, di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau selalu menyertai kami, baik di dalam kesulitan maupun kesesakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, Engkau tahu apapun keadaan kami saat ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu segala permasalahan kami, pergumulan kami dalam hidup ini. Tapi kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan, Allah kami yang setia, yang selalu mendampingi kami
di dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa, untuk segala berkat-Mu Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami. Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saat ini kita mau datang di dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan muka yang senyum yang manis bagi Tuhan. Coba lihat kiri-kiri ke kanan, berikan senyum yang baik, yang manis buat Tuhan. Ya, karena Tuhan baik, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan segala beban yang kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian. Sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Oh, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban yang kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau bersukacita, kita mau puji Dia, kita mau bergoyang, jangan malu, bergoyang untuk Tuhan, untuk memuji dan sukacita bergelora di hati kita, di dalam hidup kita sepanjang waktu kita. Sukacita Bergelora dalam hati, sukacita, sukacita bergelora dalam jiwa ini. Memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur
Sorak sukacita, oh oh, di hadapannya. Sukacita Bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku menyembah Tuhan, Bersyukur padanya bagi Allah yang hidup karena anugerahnya, karena perbuatannya. Sorak sukacita, oh oh, sorak sukacita, oh oh, di hadapannya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku. Saudara-saudariku, silakan duduk. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadiratnya, masuk ke dalam penyembahan. Pusatkan hatimu, perasaanmu, pikiranmu hanya kepada Tuhan. Saat ku datang lagi ke hadapanmu, ku mau sujud merendahkan diri di hadapanmu ya Bapa. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, letakkan tangan kirimu di dada. Rasakan betapa Tuhan hadir di sini. Puji Dia, sembah Dia, karena Dia Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya Dia yang patut dipuji dan disembah. Angkat suara, katakan dengan lembut. Datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan
jiwa rohku dalam pimpinan Katakan sekali lagi ku sembah. Tuhan, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu, meninggikan mengagungkan Engkau, memuji-muji kebesaran Allah yang kudus. Engkaulah satu-satunya Allah kami ya Tuhan, Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami mau memuji menyembah-Mu selama-lamanya. Oh ya Rama ya Rama ya Rama sikil Rama ya Rama ya Rama mau ya Rama ya Oh ya Rama oh ya Rama ya Rama ya Rama ya ya Rama oh ya Rama ya Sigi Rama oh ya Rama ya Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Lawat kami, urapi kami dengan urapan-Mu yang baru. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Yara nama mama yara nama ya Yara nama yara nama yara nama yara nama yara bau yara nama ya Sigi yara bau yara nama ya nama yara nama ya Ya anakku, janganlah henti-hentinya memuji dan menyembah Aku, sebab Akulah Allah yang bertata di atas puji-pujian. Aku akan hadir di tengah-tengah kalian saat kalian semua memuji dan menyembah Aku. Akulah Tuhan Allahmu yang menyertai engkau sampai akhir zaman. Kasih-Ku tak berkesudahan, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Janganlah bimbang dan janganlah ragu. Setiap firman yang kunyatakan penuh dengan kuat kuasa-Ku dan akan menggenapi semua yang kufirmankan. Peganglah firman-Ku sebagai rema, sebagai sumber kekuatan-Mu dan sebagai sumber kehidupan-Mu. Bersukacitalah senantiasa, karena Aku selalu ada di tengah-tengah kamu. Sambutlah kelahiranku dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera,
Karena aku datang untuk menyelamatkan kalian semua. Aku datang untuk melayani, bukannya untuk dilayani. Akulah Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan ini. Tidak ada sehelai rambutku pun akan jatuh tanpa seizinku. Percayalah kepada aku. Percayalah, jangan bimbang, jangan ragu. Teguhkanlah imanmu. Serahkanlah segala beban dan masalahmu kepadaku, karena aku akan memberi kelegaan. Terima kasih ya Bapa atas lawatan-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan sepanjang hidup kami. Kami ada saat ini karena penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Sekarang kami mau bersaksi karena kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Baik di dalam pekerjaan, perjalanan, pelayanan, atau apapun yang terjadi. Karena Engkau baik, teramat baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu udah kasih Tuhan, siapa yang di sini yang tidak mempunyai permasalahan dalam hidup, angkat tangan. Berarti semua punya masalah ya. Puji Tuhan kalau ada masalah. Kenapa Tuhan ada kalanya izinkan masalah itu datang dalam hidup kita. Tentu Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Amin. Pasti punya masalah, tapi Tuhan selesaikan. Ada yang mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang, jadilah saksiku. Halo. Halo. Dari Bapak dulu, Pak Hengki, atau siapa. Biasanya kalau bapak-bapak suka malu ya. Ibu-ibu tidak tahu malu, bukan tidak tahu malu, masih lebih berani, ya. Bukan tidak tahu malu, lebih berani gitu loh. Siapa? Oh iya. Shalom teman-teman saudara-saudariku yang terkasih pada malam hari ini. Ya, saya mau bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu tidak memandang yang terlalu tinggi dan juga yang sombong gitu ya. Saya sih orang yang sederhana aja ya. Saya kebetulan berusaha terus dalam hidup ini ya, dalam kemandirian saya. Jadi saya merasa Tuhan sangat baik. Walaupun kita sudah ada omset yang lain, tapi kita tetap harus berjuang untuk melangkah ya dalam hidup ini. Tapi suatu hari saya kan tiap bulan harus bayar kontrakan. Saya ada apartemen tapi saya nggak tinggal sewa kasih orang. Jadi saya tinggal di kontrakan, merasa cocok di sini ya. Tapi merasa suatu hari saya mau bayar kontrakan. Uang cash yang saya pakai, tapi sisa kurang 200.000. Jadi saya hari ini minta Tuhan kabulkan doa saya agar uang kos ini 500.000 aja sih murah. Saya minta Tuhan kabulkan. Dikabulkan benar-benar lebih 50.000. 550 saya dapat sehari omset saya, bonus saya. Puji Tuhan. Luar biasa. 2 kali Tuhan memberikan saya bayar kos punya duit.
Ya saya hanya bilang kurang sedikit, jadi saya nggak usah ambil di bank lagi. Jadi saya minta Tuhan kabulkanlah hari ini mau bayar kos nih 2 kali. 1 kali hampir 500.000 sehari saya. Nah, 1 kali 550.000. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Dan kita memohon dengan hati yang ikhlas, tulus, senang hati kepada Tuhan, mau terima besar kecil setiap hari punya rezeki, kita jangan menuntut Tuhan, terima dengan senang hati aja. Cari duit juga sama. Waktu kita mendapat berkelimpahan, jangan lupa orang susah, bagi-bagikan. Siapa juga di depan kita ada yang minta-minta, kita harus kasih. Semua saudara kita, jangan memandang ke atas saja, ke bawah juga banyak orang susah. Kalau saya kaya sih saya bisa berbuat kebaikan banyak, tapi seadanya aja. Ya, jadi saya harap teman-teman semua harus ada memandang ke bawah juga. Ya, untuk yang akan datang kita banyak berdoa untuk presiden kita bisa terpilih yang baik, yang ada memperhatikan ke pedalaman. Saya kalau pergi itu ke pedalaman mana-mana ya, merasa banyak orang yang susah. Kadang saya malahan kasih dia duit sedikit ya, tapi apa adanya lah. Kadang-kadang kita mau mencari duitnya, tapi mereka susah. Banyak rumah-rumah bagus juga udah susah sekarang ekonomi. Jadi kita bersyukur pada Allah, Dia selalu memberi kita kelimpahan rezeki dan juga berkecukupan. Jangan mau kaya-kaya aja ya, tapi berkecukupan, bersyukur pada Allah. Terima kasih pada Tuhan Yesus, Bunda Maria yang melindungi saya. Terima kasih Elizabeth. Benar apa dia katakan, di dalam keadaan yang terdesak, kalau kita berseru kepada Yesus, Tuhan pasti tolong dan tidak pernah terlambat. Bahkan dilebihin ya, itulah luar biasa. Perbuatan Tuhan kita sungguh ajaib. Ya, oke. Ada lagi? Ibu-ibu juga deh yang tidak tahu malu ini. Mana? Siapa? Siska? Siapa lagi? Siapa? Ya? Eing ya? Siapa? Nggak ada. Baiklah kalau nggak ada, karena saya menawarkan, saya harus bersaksi, ya, bagaimana Tuhan memimpin, menuntun saya dalam hidup ini. Kira-kira setengah tahun 7 bulan 8 bulan yang lalu, saya bangun pagi, tiba-tiba mata saya itu buram, melihatnya nggak jelas. Saya pikir mungkin apa kali ini ya, saya kucek-kucek itu. Buram juga, ya sudahlah, tapi kan mah udah biasa gitu ya, mungkin udah biasa. Saya biasa lakukan aktivitas keseharian saya, memang saya tidak mempunyai pekerjaan, ya, aktivitas saya juga ada. Ya. Saya pikir saya diamin dulu dah, kira-kira setengah bulan, hampir 1 bulan, kok mata ini makin lama makin ini, akhirnya saya ke optik. Saya periksa mata, saya bikin kacamata, lumayan, agak membantu. Berjalannya waktu, begitu lagi gitu. Aduh Tuhan, kok mata saya begini sih gitu loh. Apa ada yang salah, bagaimana? Saya doa, Tuhan Yesus sembuhkan mata saya. Tiap hari, belum sembuh-sembuh juga. Aduh, gimana Tuhan? Ya sudahlah, saya jalanin. Dan syukur saya tahu Tuhan, ini rencanamu semuanya pasti ada rencanamu gitu loh buat saya gitu. Nah, sebagai dengan keterbatasan mata saya untuk melihat, saya juga mau aktivitas setiap hari keluar dari kos, pagi, siang, malam. Untuk ngapain? Cari makan. Ya karena mata saya terbatas, jadi cari makan di daerah sini aja, nggak berani terlalu jauh. Ya, takutnya nyasar, hilang. Anak yang hilang repot. Akhirnya udah waktu berjalan terus terang iman saya goyah. Saya bilang sama Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Udah dalam kurun waktu yang cukup lama,
kenapa saya alami ini? Itu. Kalau kita tanya sama Tuhan, kenapa? Pasti tidak ada jawaban. Ya sudahlah Tuhan. Akhirnya iman saya goyah, terus terang. Saya mau keluar dari pelayanan. Ya. Akhirnya ya udah. Tuhan kasih, saya minta Tuhan kasih saya ketenangan dan pelan-pelan saya jalanin hidup ini. Kalau Bapak Ibu nanya, Andi kamu takut nggak, khawatir? Tentu, saya manusia biasa. Saya takut, saya khawatir dengan tidak mempunyai pekerjaan segala macam. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, sebab Dia, Tuhan Yesus yang memelihara kamu. Inilah yang membuat saya kuat. Saya tahu hari lepas hari Tuhan yang memelihara saya. Benar, hari lepas hari Tuhan yang memelihara saya. Ya, memenuhi kebutuhan saya. Saya sendiri juga bingung. Tuhan mengirimkan orang-orang yang menjadi saluran berkat-Nya buat saya. Ya, kalau saya pikir ada Tuhan baik, akhirnya ya sudah, saya tetap dari apa yang saya alami dan dari kesaksian saya mau katakan apapun juga pergumulan, permasalahan dalam hidup ini, belajar taat dan setia, percaya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Dia Allah yang mengerti dan peduli akan setiap permasalahan kita. Asal kita tetap setia kepada Dia. Terima kasih, mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Karena untuk kemuliaan Tuhan, apapun yang saya alami, Bapak Ibu juga tentu bisa, apapun permasalahannya juga Tuhan pasti tolong. Mari saya serahkan kepada Titi. Terima kasih Bu Elizabeth, terima kasih Andi sudah memberikan sharing pada malam hari ini. Memang pada malam hari ini kita tidak ada pembawa firman, tetapi kita saling sharing, saling menguatkan. Dan saya juga mau sedikit sharing. Pernah pengalaman dalam hidup saya. Saya pernah sharing tahun 2013. Waktu masih di ruang serbaguna. 26 April 2013 saya mengalami kecelakaan. Saya ditabrak oleh sepeda motor yang awalnya waktu saya nyebrang di Hayamuruk Indah dekat halte busway Glodok, itu saya tidak ada kendaraan saat saya melangkah. Saya melangkah satu langkah itu kosong, tidak ada kendaraan. Tapi dari ujung jalan, arah dari Beos itu saya lihat motor tuh kencang sekali, yang awalnya tidak ada. Kalau saya maju satu langkah, pasti saya kena. Saya mundur satu langkah pun, saya pasti kena. Jadi saya merasa, ya sudah, saya stuck di tempat. Dengan harapan tidak mungkin saya ditabrak, karena saya sudah memberikan supaya motor itu saat melaju kencang, saya sudah beberapa kali tangan saya bilang jangan, maksudnya stop. Ternyata ya memang saya harus mengalami itu. Yang menabrak saya dibilang di jalan itu tidak ada orang. Jadi saya tuh dia lihat tidak ada. Jadi ditabrak. Nah saat ditabrak itu baru saya alami sekali dalam hidup saya. Itu saya hanya bisa nyebut saat, wah saya pikir kan saya nggak kena ditabrak. Tiba-tiba saya ditabrak, saya hanya sempat nyebut, Tuhan Yesus, Bunda Maria, tolong saya, selamatkan saya. Berulang-ulang sampai 6-7 kali. Dan karena saya ingat saat itu masa Prapaskah, saya pulang dari pekerjaan, saya mau ikut kur wilayah. Biasanya saya waktu itu belum ada Grab ya, saya biasanya naik ojek. Nah saat itu saya kayak orang kangen, memang badan saya saat itu nggak fit.
saya mau naik angkot, 2 kali saya naik angkot dari kantor. Sampai tiba di HWI, seharusnya biasanya saya nyebrang, jembatan penyeberangan. Tapi saat itu, ya namanya iblis di mana kita berada, iblis selalu ada. Saya seperti disuruh nggak usah nyebrang ke sana, kamu nyebrang aja. Waktu itu belum ada pembatas ya, pembatas pagar di HWI. Nyebrang aja, nyebrang selangkah, nyebrang lagi 1 jalur, 2 jalur, saya sudah sampai di Trio Minang di Kebon Torong, di Gang Torong. Nah akhirnya saya kejadian seperti itu, saat saya berseru pada Tuhan, saya merasa aduh anak saya yang besar, putri saya waktu itu masih SMA 1, yang kecil SMP 1. Wah saya bilang Tuhan nih tugas saya belum selesai. Tapi saya percaya Tuhan mendengar seruan saya. Nah saat itu saya merasa saya nggak ingat ya. Tapi saya seperti kayak roh saya sudah keluar dari jasmani dan juga seperti ringan gitu. Sebelum ditenteng, dimasukkan lagi ke jasmani saya. Saya merasa saya sudah waktunya saat itu. Ya, tapi Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik, Bunda Maria juga. Karena memang dari dulu saya devosi juga kepada Bunda Maria. Makin kita ikut pelayanan, makin banyak cobaan, makin banyak ujian. Bukan Tuhan mencobai kita, tapi dengan adanya ujian yang kita hadapi, Tuhan izinkan semuanya terjadi. Kemudian saya dengar terakhir saat dentuman keras dan saya merasa saya bisa melihat jasmani saya. Ini saya di sini. Saya melihat roh saya di sini. Roh saya melihat saya kayak seperti kaset dari awal sampai akhir. Itu diputar dari saya awal nyebrang sampai detik-detik saya ditabrak. Sesudah itu seperti Tuhan sudah kasih saya penglihatan, roh saya sudah melihat seperti itu. Roh saya ditenteng, dimasukkan ke jasmani saya dan saya kelempar kurang lebih 1 meteran dari tempat saya kejadian. Puji Tuhan, walaupun saat itu saya tidak sadarkan diri, waktu saya disadarkan oleh orang-orang sekitar saya yang masih pulang kerja menunggu angkot dan sebagainya, mereka menyadarkan saya, seperti kayak ada suara di alam bawah sadar saya di saat saya tidak sadarkan diri. Kamu bangun, kamu bangun. Kamu gak bangun, kamu akan lewat. Dan saya gak bisa bangun, mata saya gak bisa terbuka. Seperti kayak iblis ingin merenggut saya seperti itu. Nah akhirnya roh saya yang berseru. Dalam keadaan saya tidak sadar, roh saya berseru. Roh itu kan hidup. Tuhan, tolong buka mata saya. Seperti lem. Kayak ini ya, orang mau meninggal ya, matanya udah lengket, udah nggak bisa dibuka. Sampai berseru, roh saya berseru. Akhirnya saya bisa sedikit-sedikit saya buka. Dan saya percaya suara yang saya dengar suruh saya bangun itu, kalau enggak kamu akan lewat, itu suara Tuhan yang berseru kepada roh saya. Kalau saya tidak mengalami sendiri, saya tidak percaya. Saya tidak bisa merasakan apa yang pernah orang ceritakan kepada saya, bahwa dia bisa melihat jasmani dia, dan itu saya alami dan saya percaya. Tidak ada satupun waktu saya disadarkan, saya stroke separuh bagian kanan. Saya jatuhnya dalam keadaan tersungkur. Semua orang-orang sekeliling saya mungkin 25-an orang,
Suruh saya bangun, Bu, bangun. Saya nggak bisa bangun, saya hanya menjawab lirih, saya nggak bisa bangun. Ternyata saya stroke separuh, hanya tangan kiri saya yang bisa goyang. Saat itu saya digotong sama orang-orang di sekitar saya, 4-5 orang, ke tepian HWI, toko-toko HWI sudah tutup. Dan yang nabrak saya pun juga bukan bilang ringan-ringan, secara fisik saya tidak mengeluarkan darah, tapi ini celana saya robek. Sepatu saya lempar kemana, jauh sekali. Kacamata lempar kemana, ya saya pakai tas lempang, ada 3 sleting. Kalau orang mau ambil, duit diambil, HP diambil, dompet diambil. Cincin saya diambil, semua yang saya pakai mungkin diambil. Karena waktu papa saya pingsan di Olimo tahun 95 pun, ada uang di kantong, ada polisi yang jaga di posko di Olimo itu, hilang, cuman hanya papa saya ditinggalin KTP sama kunci rumah. Itu. Tapi ya Tuhan beneran jaga saya, Bunda Maria jaga saya, lindungi saya. Walaupun saya harus mengalami proses pengobatan yang panjang dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. 2 bulan saya berobat ke Sinseh. Di Sinseh saya diterapi. Saya juga dikasih obat herbal dan dikasih segala macam yang untuk menyembuhkan saya. Memang jalannya Tuhan mau saya putar-putar pengobatannya dulu. Nah di saat saya udah mau selesai pengobatan di Sinseh, itu kan saya nih fraktur, tangan saya nggak lurus. Karena waktu itu saya harusnya operasi, saya sudah schedule dengan dokter Kalores, bagian tulang, saya mau operasi tanggal 11 September, waktu itu lebaran haji, saya minta mama saya doain, mama saya di Bogor, mama doain saya mau operasi tanggal 11 September supaya berjalan lancar, saya mau dipasang pen, dan saya nggak dibuka permanen. Nah mama saya saat itu bilang jangan dioperasi, berobat ke Sinseh di Bogor. Saya pulang ke Bogor, terus kemudian saya berobat selama berapa bulan. Tiap kali selesai berobat, saya ronsen, tulang saya ini patah di sini nih. Dan sampai setelah kejadian, saya EMG, ini saya ada saraf kejepit 2, di lengan sama di pangkal lengan. Nah seperti itu, akhirnya dengan berjalannya waktu, saya berobat ke Sinseh, saya rongsen, tulangnya sudah nyambung. Dari yang patah begini, posisinya sudah begini. Dan Tuhan masih belum berhenti menyuruh saya berobat. Saya harus berobat lagi ke patah tulang. Saat itu pasien yang di Sinseh bilang, Bu, ke Sukabumi, ke patah tulang. Waktu itu terkenal Cimande ya. Aduh, saya punya tante di Sukabumi, tapi saya pergi waktu saya masih SD. Saya nggak hafal jalannya. Akhirnya suami cuti, anterin saya spesial, cari dari ujung ke ujung. Namanya itu Cimande. Semuanya ahli, semuanya pintar. Dan kalau kita tanya orang, Pak, yang mana yang lebih hebat pengobatannya? Tukang patah tulang yang mana yang hebat? Semua jawab pasti semua hebat, semuanya bagus dari ujung ke ujung. Saya kan bingung, saya nggak kenal di sana orang di sana. Saya suruh suami parkir mobil, saya bilang kita doa. Saya doa Tuhan, saya nggak tahu nih maksud Tuhan apa. Saya cuma minta Tuhan tunjukkan saya pengobatan patah tulang mana yang bagus, yang paling bagus untuk kesembuhan saya bilang. Saya balik lagi ke tempat itu di Talang ya, namanya Jalan Talang 1, Talang 2, semua dari Cimande. Akhirnya saya balik lagi, sambil jalan saya sambil doa, sambil jalan sambil doa. Saya balik lagi ketemu bapak-bapak. Saya bilang, Pak, yang mana yang paling bagus? Tolong Pak bantu saya bilang. Dan Tuhan gerakan hati Bapak itu untuk saya memberitahukan saya bahwa oh iya, Ibu ke ini aja, ke Haji Ujang Budi katanya. Itu yang rumahnya warna pink, 3 tingkat. Ibu ke sana.
Beda dengan pengobatan sinse. Pengobatan sinse 1 jam dengan terapi, dengan diurut, saya bisa nangis, teriak-teriak, bisa jerit-jerit. Tapi di Pak Haji itu, saya cuma diusap begini aja. Ya, saya pokoknya kalau disuruh minum air yang didoakan saya tidak mau. Saya tanya Pak Hajinya, Pak pengobatannya bagaimana? Oh dia bilang dia hanya doain, ibu agamanya apa? Ibu percaya agama ibu, saya berdoa dalam agama saya, Muslim katanya. Nah, doa kita pasti nyampe kok. Dia bilang kita sehati berdoa. Ya sudah, saat dia obatin saya cuman diurutnya begini, cuman 10 menit tidak ada rasa sakit, tidak ada apa. Nah cuman ya efeknya 5 tahun kemudian ya, 2018 tangan saya kebas. Tangan saya kebas, saya terapi, hilang. Nanti 5 tahun lagi muncul lagi. Dan saya kembali terapi lagi. Semua saya jalanin. Apa yang Tuhan kasih buat saya, itu saya jalanin. Saya nggak pernah protes, saya nggak pernah bilang, saya sudah melayani, tapi kok Tuhan kasih saya cobaan. Saya nggak pernah. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan semua boleh terjadi pada kehidupan saya percaya, saya bilang, Tuhan memberikan saya jalan keluar. Tuhan memberikan saya kekuatan. Saya selalu, saya doa gitu. Saya berharap, berpasrah dan berdoa. Dan itu semua saya lalui. Ya hanya Tuhan yang menguatkan saya. Dan yang terlebih berat waktu saya kehilangan putri saya di usia 24 tahun, itu pun juga saya minta Tuhan kasih kekuatan, kasih suami kekuatan, kasih saya, kasih anak saya yang bungsu kekuatan. Karena tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa, dan tanpa Tuhan saya tidak bisa menjalani hidup yang saya alami semuanya sampai saat sekarang. Kalau boleh saya hari ini saya berdiri di sini, saya boleh bersaksi kebaikan Tuhan, kebaikan Bunda Maria dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya. Walaupun secara manusiawi saya lagi bahagia loh. Kenapa Tuhan ambil anak saya dalam usia yang demikian muda? Tapi saya enggak. Saya percaya apa yang Tuhan kasih buat saya itu benar-benar Tuhan kasih benang merahnya, benar-benar Tuhan kasih saya kekuatan. Saya hanya bisa bersandar pada Tuhan, pada Bunda Maria, dan juga pada teman-teman komunitas, dari komunitas PD dan komunitas yang saya ikutin. Mereka semua orang yang ada di paroki saya mungkin secara tidak langsung mendoakan saya. Sehingga saya pun juga boleh melewati setiap masalah yang saya hadapi satu demi satu dengan baik. Walaupun juga gak gampang. Kita ngelihat masalah orang. Oh iya, sudah lama ya meninggalnya ya, 2 tahun. Anak saya meninggal 2,5 tahun. Sudah lama ya? Ya. Bagi orang lain cepat ya waktunya, tapi bagi kita yang menjalaninya sungguh lama. Ya kembali lagi itu saya pasrahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan saya kekuatan, Bunda Maria yang memberikan saya, suami dan anak saya yang bungsu kekuatan. Dan saya juga percaya apapun yang Tuhan berikan untuk keluarga saya, untuk suami saya dan untuk anak saya yang saat ini baru diwisuda, sedang melamar pekerjaan. Sudah ada beberapa yang awalnya tadi diterima dengan satu hal dan berbagai pertimbangan tidak diterima, dia tidak menerima pekerjaan tersebut. Dan juga ada satu panggilan yang dia sempat tolak, perusahaan tersebut memanggil dia, tapi harus ditempatkan di luar kota. Ya semua saya pasrahkan ke Tuhan. Kalau maunya saya sebagai manusia, ya sudahlah, kamu kalau bisa kerja di Jakarta, dekat dengan orang tua. Tapi ya
Kalau maunya Tuhan, anak saya harus kerjanya di luar kota, ya sudah, semua saya pasrahkan. Saya percaya Tuhan berikan terbaik untuk saya, terbaik untuk semuanya, untuk keluarga saya, seperti itu. Terima kasih untuk sharing yang boleh saya sharingkan. Ya, sharing yang saya sharing ini untuk menguatkan siapapun dari antara kita, dan saya percaya setiap manusia yang masih hidup pasti mempunyai pergumulan masing-masing. Setiap manusia yang ada di bumi ini pasti memanggul salib, karena Tuhan mau kita panggul salib. Tuhan mau kita panggul salib, kita mau berserah, kita mau mengikuti Dia, dan juga kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Walaupun salib yang kita panggul dari masing-masing pribadi, lepas pribadi, berbeda, tapi saya percaya kita semua bisa melewatinya. Kita angkat satu pujian. Tuhan selalu menolong kita. Hati kita tenang bila kita berada di dalam Tuhan, dekat dan lekat dengan Tuhan. Hati kita tenang bila kita dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita senang maupun di saat kita sedih. Jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak seluruh lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku, isi mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, pertolongan-Mu tak pernah berakhir. Kau berikan kami kekuatan di setiap pergumulan kami. Engkau senantiasa menyertai kami pribadi lepas pribadi. Apapun permasalahan yang kami hadapi, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, selalu memberikan kami jalan keluar. Kami tahu Tuhan, Tuhan menghendaki kami senantiasa taat dan setia, senantiasa dekat dengan Engkau. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami percaya Engkau selalu ada di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang ajaib. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang bagi manusia mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih. Mari saudara-saudara sekalian, saat ini kita masuk ke dalam persembahan dengan lagu Persembahanku. Silakan duduk semuanya. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan
yang sejati di hadapan tatamu. Tuhan, terimalah persembahan kami. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai persembahanmu yang mengalir di hatimu sebagai persembahanmu. Ya Tuhan, terima seluruh korban syukur kami ini Tuhan. Biar berkenan di hatimu, biar semua ini menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini anak-anakmu boleh bersaksi tentang kebaikanmu, tentang kemuliaanmu yang kau nyatakan bagi mereka semuanya. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi pastor paroki kami, Pastor Geris, Pastor Purnomo, para suster yang melayani di tempat ini, serta seluruh umatmu dan pelayan-pelayanmu sesuai dengan jabatan mereka masing-masing. Biar kami semuanya boleh senantiasa berada di dalam campur tanganmu, pimpinanmu dan bimbinganmu, sehingga biar kiranya yang terbaiklah yang selalu kau berikan kepada kami semuanya, terutama di dalam persekutuan doa ini. Biarlah Tuhan, Engkaulah yang menetapkan langkah-langkah kami semuanya, Engkaulah yang membimbing kami, membawa kami semakin dekat lagi kepadamu dan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, agar kami bisa semakin melekat kepadamu dan mengenalkan Engkau dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan bagi yang sakit, bagi Ibu Rita, Ibu Acen, Bapak Dedi, Ibu Rosmawati Lukimin, Andi Nikolas. Mohon kesembuhan dan pemulihan bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Berilah rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk anakmu Felicia yang mendambakan seorang anak atau keturunan. Semoga diberikan kepercayaan dari Tuhan untuk segera memiliki buah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk pekerjaan atau usaha dan studi untuk Aldo, Matthew Jefir Wijaya, dan Kristianto. Mohon berikan yang terbaik dalam setiap kerinduan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam pekerjaannya, usaha dan studinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi anak, keluarga, teman kami yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Pastor Fernando Abis SX, Laurencia Janet Wijaya, Bapak Benediktus Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Ginhwa, Bapak Pui Sehian, Ibu Juhana Cendra, Ibu Suryana Setia Wijaya, Bapak Chiu Sekyun, Bapak Mu Chin Piao, Bapak Swandiono. Kiranya Bapak memberikan kedamaian dan kehidupan kekal bagi yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan. Untuk Claudia dan Gandhi, mohon mujizat-Mu ya Tuhan. Semoga pergumulan yang sedang mereka hadapi
menemukan titik terang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian akhir. Berikanlah mereka rahmat-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap soal ujian dengan baik. Khususnya untuk Justin Jeremia, Gavina Aprilia Tamar, maupun anak-anak-Mu yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Bapa di surga mengetahui apa yang menjadi kerinduan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, itulah doa-doa permohonan kami. Masih banyak lagi doa daripada anak-anak-Mu yang belum sempat disampaikan kepadamu. Namun Engkau tahu apa yang ada di dalam hati terdalam kami, apa yang menjadi masalah hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberi jawaban yang terbaik kepada seluruh doa-doa permohonan kami ini dan masalah hidup kami ini. Biar kami boleh semakin melihat Engkau sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang heran, Tuhan yang ajaib, dan kemuliaan-Mu Kau nyatakan bagi kami semuanya. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan, Engkau sertai kami terus, Engkau pimpin hidup kami terus. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik, tanpa kekurangan apapun juga. Dan sertai kami senantiasa, biar besok di pagi hari kami boleh bekerja, beraktivitas dengan selalu berada di dalam penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, dan berkat rahmat-Mu yang melimpah bagi kami semuanya. Itulah doa-doa permohonan kami Tuhan. Juga sebentar lagi ada santap malam bersama yang sederhana. Biar kiranya Engkau sucikan, kuduskan ini yang itu semua, membawa kami untuk semakin berfellowship dan selalu dipenuhi sukacita, kasih dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Berkati tangan-tangan telah menyediakan makanan bagi kami, berkati juga anak-anak-Mu yang di luar sana, masih banyak sekali yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Berikanlah yang terbaik kepada mereka semuanya, serta makanan yang secukupnya seperti yang kami nikmati. Itulah doa-doa kami, semua doa yang kami memanjatkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pengumuman. Sebelumnya dari peristiwa yang tadi kita alami, kesaksian dari Titin, Andi, dan yang lain-lainnya semuanya, kita boleh melihat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mari kita jangan pernah hilang pengharapan, seberat apapun masalah hidup kita, jangan pernah lepas daripada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang kasih-Nya setia, yang selalu menyertai kita. Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia selalu membuka jalan saat kita tiada jalan. Jadi berharaplah kepada Dia senantiasa dengan penuh ketekunan dan dengan penuh pengharapan. Juga bagi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kalau yang ada yang bingung, mau ditanyakan, mau sharing masalah, mau ada persoalan yang bingung bagaimana harus menghadapinya, boleh mencari salah satu dari tim kita untuk sharing bersama. Maksudnya di-sharingkan dan kita akan berusaha memberikan solusi yang terbaik, di mana ya memohon Tuhan campur tangan dan Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik buat kita sesuai dengan waktunya Tuhan.
Dan minggu depan, Senin depan, di mana di masa Natal ini adalah Senin terakhir buat acara PDKK Tua Sebio. Kami harap Bapak Ibu sekalian tetap hadir, teman-teman hadir semuanya. Setelah itu kita libur sampai nanti awal Januari baru kita mulai lagi. Terima kasih. Ya, saudaraku terkasih, malam hari ini kita akan bersantap malam bersama dengan sederhana. Setelah santap malam bersama, kita bisa saling sharing keakraban, dan setelah itu kita akan tutup dalam doa malam dan saling mendoakan. Terima kasih. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Apapun keadaan kita saat ini, kita tetap mau cinta Yesus selama hidup kita. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini sebagai lagu penghiburan, kekuatan bagi kita. Apapun keadaanku saat ini Tuhan, aku tetap mau cinta Engkau selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kata Ibu Sylvie, jangan pulang dulu, kita mau makan bersama, ya. Udah pimpin doa? Belum ya, doa makan. Oh gitu Ibu Sylvie, oh Pak Surya udah ya? Oh ya udah. Bagian konsumsi tolong siapkan.